Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari 10 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika gaya. Gaya adalah suatu yang cenderung memengaruhi keadaan gerak atau bentuk fisik suatu benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda yang semula diam. Dalam hal ini, gaya memberikan percepatan pada benda. Gaya juga dapat menghentikan benda yang semula bergerak. Dalam hal ini, gaya memperlambat gerak benda jika bekerja pada benda statis. Maka gaya dapat mengubah bentuk benda itu. Berikut ini beberapa yang bekerja pada benda. Gaya berat. Gaya berat atau sering disebut berat merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda akibat tarikan bumi atau gravitasi. Pada gaya berat selalu menunjuk pusat bumi besar. Gaya berat suatu benda di suatu tempat dipengaruhi besar percepatan gravitasi di tempat itu. Percepatan gravitasi dilambangkan dengan G, dan pada setiap benda bermassa M akan bekerja pada berat W yang besarnya W sama dengan mg dalam kurung 3/1. Berat suatu benda merupakan besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal merupakan gaya sentuh yang diberikan suatu permukaan yang stabil pada benda yang bersentuhan dengannya. Arah gaya normal selalu tegak lurus. Permukaan kontak gaya normal bisa dilambangkan dengan N. Untuk kasus seperti pada gambar 3.1, besar gaya normal normal dengan besar komponen gaya berat yang mengenai permukaan. Jika benda diam di atas permukaan horizontal, maka besarnya gaya normal sama dengan N sama dengan W sama dengan mg. Jika berada di atas permukaan dengan kemiringan 0, besarnya normalnya yaitu N sama dengan W cos 0 atau N sama dengan mg cos 0 3/3. 3. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang bersentuhan dan bergerak melewatinya atau berusaha bergerak melewatinya. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan benda. Gaya gesek dapat memperlambat gerak benda. Besar gaya gesek bergantung pada sifat interaksi permukaan yang bersentuhan. Sifat interaksi itu ditunjukkan dengan nilai koefisien geraknya. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis Fs dengan gaya gesek kinetis Fk. Demikian pula koefisien gaya geseknya dibedakan menjadi koefisien gerak statis dan koefisien gerak kinetis. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada permukaan dua benda yang tidak bergerak. Besar gaya gesek statis berkisar dari Fs sama dengan 0 hingga maksimum Fs max sama dengan OSN. Dengan gaya normal, sebuah benda di atas meja ditarik dengan gaya F. Benda belum bergerak jika besar gaya F tidak lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis gaya gesek kinetis gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan antara dua benda yang mengalami gerak relatif satu sama lain. Balok pada gambar 3.2 tepat akan bergerak jika F sama dengan Fs max sama dengan USN. Jika gaya F harus diperbesar
B. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan antara dua benda yang mengalami gerak relatif satu sama lain. Pada balok pada gambar 3.2, tempat akan bergerak jika F sama dengan Fs max sama dengan USN. Jika gaya gesek gaya F harus diperbesar, benda akan mulai bergerak. Gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetis. Fk besar gaya kinetis dirumuskan dengan Fk sama dengan UKN dalam kurung 3 kurang 5. Pada interaksi antara dua permukaan koefisien gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis max. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek yang merugikan sehingga diusahakan diperkecil, misalnya gesekan antara komponen mesin yang menyebabkan bunyi berisik dan komponen mesin cepat aus. Gesekan antara komponen dapat diperkecil dengan menggunakan pelumas atau oli. Gaya sentrifugal. Seperti yang telah dipelajari pada bab tentang kinematika, bahwa benda bergerak melingkari akan mengalami percepatan yang menuju pusat lintasan. Percepatan itu disebut percepatan sentripetal case. Percepatan tersebut muncul karena perubahan arah kecepatan linear antara percepatan menunjukkan yang bekerja. Adanya percepatan sentripetal pada gaya sentripetal adalah gaya yang benda bergerak melingkari yang arahnya menuju pusat lintasan besar. Gaya sentripetal FSP dirumuskan dengan MASP dalam kurung 3 kurang 6 jika kecepatan linear yang bergerak melingkari adalah V, kecepatan sudutnya W, sedangkan jari-jari lintasannya R, maka gaya sentripetal dapat dirumuskan FSP sama dengan V per R atau FSP sama dengan W kuadrat R. Dalam pembahasan dalam melingkar sentripetal juga dibahas sentrifugal, yaitu gaya pada benda bergerak melingkari yang arahnya selalu keluar menjauhi pusat lintasan. Gaya sentrifugal tidak nyata dalam kurung gaya semu karena hanya merupakan efek atau reaksi dari gaya sentripetal. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Saya tutup hasil ringkasan pada kali ini. Saya Fauzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.